Sederet eks-pasukan Gamberang 4 Pulau Aceh lepas ke Sumut, anti Tito Karnavian soal konflik. Katanya ada yang lagi rebutan pulau sampai bikin Mendagri turun tangan. Jadi gini, Aceh dan Sumatera Utara belakangan ini jadi sorotan publik gara-gara mereka lagi ngerebutin 4 pulau buat dijadiin daerah mereka, yaitu Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Hal ini bikin geger abis putusan dari Kementerian Dalam Negeri yang negesin kalau keempat pulau tadi masuk ke administrasi Provinsi Sumut. Sebelum jadi runyam kayak sekarang, rupanya konflik ini udah terjadi dari lama guys, tepatnya di 2008. Waktu itu Aceh ngumumin kalau mereka punya 260 pulau, tapi katanya nggak termasuk keempat pulau yang lagi jadi sengketa. Hal ini disampaikan sama Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, pas Rabu 11 Juni kemarin. Komentar beliau langsung diprotes banyak pihak dong. Salah satunya oleh anggota DPR asal Dapil Aceh 1, Nazarudin Dekgam. Beliau mau keempat pulau ini balik lagi ke daerah administrasi Aceh. Pasalnya warga yang ada di sana udah punya KTP Aceh dari dulu. Lah, kok tiba-tiba jadi Sumut? Apa gara-gara gubernurnya sekarang masih ada family sama Wapres? Pak Mendagri pun buka suara soal ini. Kata Pak Tito, belum ada kesepakatan antara Aceh dan Sumut. Padahal mereka udah sepakat buat penentuan batas daratnya, tapi batas lautnya belum. Tapi kenapa Sumut ngotot banget ya mau caplok keempat pulau ini? Jangan-jangan ada potensi sumber daya alam yang besar di dalamnya, kayak migas, nikel, sampai emas. Ini di provinsi kita yang namanya adalah ada 4 pulau yang sudah dialihkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada adalah Sumatera Utara. Sangat kita sayang. Apa yang kita sayangkan? 4 pulau harta orang Aceh, harta anak bangsa Aceh adalah sudah beralih tangan ke pemerintah. Nah, ini kan persoalan administrasi yang memang pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya. Nah, tentu bagi kami adalah baik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan teman-teman di Provinsi Aceh maupun pemerintah Kabupaten Singkil, kami intinya adalah kalau nanti dipanggil Menteri Dalam Negeri untuk duduk bersama, ya kita duduk bersama ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini agar tidak menjadi polemik ya terutama di antara masyarakat, karena semua ini bersaudara. Teman-teman kami yang berbatasan langsung dengan teman-teman di Kabupaten Singkil, yaitu juga secara kultural ya juga adalah sama dengan masyarakat Tapanuli Tengah, demikian juga sebaliknya. Yang pertama memang tadi Pak Masinton sudah menyampaikan sejak 2013 itu sudah diatur dalam Perda tentang RT/RW. Dan tentunya Perda RT/RW Kabupaten Tapanuli Tengah itu dilakukan setelah adanya klarifikasi dari pemerintah Aceh yang salah tentang titik koordinat 4 pulau itu. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. Jadi undang-undang ini tentu kedudukannya lebih jauh di atas Perda atau Kanun Periode Aceh Singkil ya. Jadi di dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 99, keempat pulau itu masuk dalam wilayah Aceh Singkil. Jadi menurut saya itu jauh sebelum 2013 dan dalam regulasi yang lebih tinggi sudah menetapkan bahwa itu masuk dalam wilayah Aceh Singkil. Yang kedua, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Masinton. Sebenarnya masalahnya ini adalah ada di Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan keputusan. Dinasti Jokowi curigai rebut 4 pulau milik Aceh demi investasi. Guys, ternyata banyak loh yang curiga kalau pemindahan hak 4 pulau yang awalnya milik Aceh jadi milik Sumatera Utara ada kaitannya sama dinasti Jokowi. Soalnya menantu Jokowi itu Bobi Nasution, gubernur di Sumut guys. Dan Jokowi juga dikenal dekat sama Mendagri Tito Karnavian. Selain itu, netizen ternyata juga temukan video rapat yang membahas kalau 4 pulau yang milik Aceh yang jadi dikuasai Sumut ini erat kaitannya sama investasi. Nggak bisa, semua itu ada aturannya. Kami pemerintah daerah ada batasan wewenang, yang kami miliki. Hari ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Tentunya kami pemerintah daerah ingin menjalin keharmonisan. Ingat, banyak warga Aceh di Sumatera Utara, banyak warga Sumatera Utara di Aceh. Ini kita secara tegas menyatakan bahwa itu adalah milik Aceh. Maka dalam hal ini tidak ada istilah pengelolaan bersama. Bagaimana kita
kita bilang kelola bersama dengan orang lain, itu orang gila yang mengatakan seperti itu. Maka dalam hal ini kita mengharapkan pemerintah Aceh agar benar-benar tegas, benar-benar bersikap dalam hal ini, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak diinginkan oleh masyarakat Aceh, yang tidak diinginkan oleh masyarakat Singkil, yang tidak diinginkan oleh pemilik tanah, dan yang tidak kita inginkan semua. Kita sudah menginput, ya, mendapatkan informasi, ya, data-data yang valid agar apa? Ya, agar betul-betul kita ya bekerja ya sebagaimana tadi. Ya, pemerintah Aceh ya khususnya apakah dalam hal ini memang sudah dilibatkan secara langsung atau ini sepihak oleh pemerintah pusat. Berarti Pak di DPR sendiri apakah sudah ada pembahasan, sudah ada dibentuk? Sudah kalau komunikasi sudah kemarin sudah. Tim khusus Pak yang akan memanggil belum tim karena kita akan besok malam ya, karena besok malam itu akan hadir ya di di Pendopo Gubernur, itu diundang Profes DPR RI dan DPD juga Bupati Aceh Singkil, Ketua DPR ya Aceh Singkil dan beberapa yang terkait. Nah, ini kita akan bahas besok. Ternyata ini tujuan rahasia menantu Jokowi caplok 4 pulau milik Aceh jadi dikuasai Sumatera Utara. Guys, banyak yang berspekulasi pasti ada tujuan rahasia kenapa dinasti Jokowi sampai caplok 4 pulau milik Aceh dan jadi dikuasai Sumut di bawah Gubernur Bobi Nasution menantunya Jokowi. Menurut wartawan senior Hersu Beno Arif, ternyata pada 4 pulau yang dipindah sama Mendagri Tito Karnavian itu ada potensi cuan yang gede di bidang minyak dan gas. Bahkan sebelum dicaplok Sumatera Utara, Bobi itu sempat nawarin agar 4 pulau ini dikelola bersama, guys. Kalau berbicara potensi, benar bahwa di 4 pulau itu ada potensi gas di sana. Dasar potensinya adalah bahwa keempat pulau itu berada dengan wilayah kerja offshore Southwest Aceh atau OSWA yang dioperatori oleh Konrad. Kalau cadangan migas itu harus dilakukan dengan studi, yaitu harus melakukan seismik kembali. Dari data yang ada di BP Masan ini, wilayah keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah joint study area, namun belum dilakukan seismik. Keputusan menteri itu bukan harga mati, dan itu masih bisa di breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan, sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau presiden mau menutup ini. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Kabar pengalihan 4 pulau ini menurut Anda sebagai akademisi yang melihat tentang 4 pulau ini seperti apa yang dialihkan ke Sumatera Utara? Secara umum dulu, Prof. Saya agak terkejut dengan statement Pak Mendagri. Kalau nggak setuju bawa ke PT UN. Saya tahu ketika konflik Aceh dia itu Kapolri kalau nggak salah. Atau Wakapolri. Jadi pernyataan seperti itu naif secara politik gitu. Sangat naif. Kenapa? Karena yang dia tertibkan, yang dia urus adalah batas wilayah sebuah provinsi yang baru saja selesai berkonflik dan kemudian berdamai dengan pemerintah. Itu masalah besar itu. Jadi dianggap enteng aja. Jadi di mata dia semuanya bisa selesaikan di PT UN. Tidak, ini persoalan politik, ini persoalan imajinasi komunitas, persoalan imajinasi kebangsaan. Ini bahaya sekali seperti ini. Ya. Dan kemudian dia mereduksi rasa memiliki, mereduksi kepemilikan sosiologis. Bahwa pulau itu boleh kita tanya sekarang itu dari masyarakat pesisir Sibolga sampai ke Singkil itu diakui sebagai milik Aceh itu pulau kosong itu. Pulau kosong. Dan yang kedua, sejumlah
infrastruktur fisik di situ, Tugu, Prasasti, Musala, dermaga, itu dibangun dengan uang Kabupaten Aceh Singkil, ya kan? Jadi apalagi yang kurang? Bahwa kalau kemudian membawa peta kartografi, itu mental Belanda, itu mental kolonial seperti itu. Mental kolonial. Baik, Prof. Saya perdalam lagi, Prof, ya. Jadi Tito itu mentalnya mental pamong praja kolonial kalau seperti itu. Oke. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap itu bahwa pusat tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi dan di samping itu sejarah ada diulas di sejarah sejak dulu. Itu memang pulau itu masuk ke Aceh. Kami bersama anggota DPD RI dan juga teman-teman DPR RI sedang mengusahakan sekuat tenaga agar 4 pulau itu kembali lagi ke Aceh, karena kami meyakini bahwa surat atau keputusan Mendagri itu bukan harga mati. Dia bisa direview dan mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa meninjau dan mengingatkan Mendagri soal keputusannya itu. Itu kewajiban kita, wajib kita Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikan kami terbuka. Kemudian kok bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Nah, sejak dahulu kala itu memang hak Aceh, punya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang Aceh. Jadi tidak perlu diminta apa lagi. Itu saja. Baik, Anda tadi kaget melihat pernyataan Mendagri kalau memang tidak tepat, tidak setuju dengan keputusan Kemendagri dibawa ke PT UN itu seperti menurut Anda seperti menyederhanakan masalah ya, walaupun memang jalurnya seperti itu begitu ya? Sangat sederhana, ini bukan perdata ini bukan perdata ini. Ini persoalan mengurus batas sebuah provinsi yang pernah berperang dengan pusat. Pernah berkonflik puluhan tahun, ya. Lalu ketika ada pertikaian mengenai pulau, itu yang ditelusuri bukan aspek sosiologisnya, bukan aspek administratifnya. Yang diselidiki itu batas fisik yang nggak bisa bicara di situ. Itu berbahaya sekali. Coba deh kalau bisa itu Tito datang ke Pak JK atau ke Pak SBY sekitar 1 jam aja ngomong, baru dia mengerti kemudian bagaimana itu esensinya. Ya, jadi dia telah dengan sengaja atau tidak itu merusak kepercayaan masyarakat Aceh, menyentuh martabat sesuatu yang diperjuangkan dengan perang gitu, ya, diperjuangkan dengan darah. Tapi kemudian Aceh Merdeka dan Republik berdamai. Sebagian besar mimpi Aceh Merdeka dikuburkan
kemudian bergabunglah dengan Republik, lalu kemudian ini mau diusik sekarang. Aceh dibentuk dengan Undang-Undang 24 tahun 1965, maka termasuk Singkil itu bagian daripada Aceh, dan itu mengklaim bahwa pulau itu pulau yang ada di Aceh Singkil, bahwa dia dekat dengan Sumatera Utara itu ada saja banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi yang penting kita lihat bukan hanya tentang kedekatannya atau jaraknya pula itu, tapi juga harus dilihat dari sejarahnya, kemudian juga harga diri orang-orang di pulau di Aceh, dan juga kebiasaan-kebiasaan lama tentang pulau itu. Kalau dilihat bukan hanya jaraknya, karena selama ini yang kita baca justru hanya karena jarak. Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu Singkil bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum undang-undang lebih tinggi dibanding Kepmen kan. Jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen, karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Ini saya tambahkan ya, ada pernyataan dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ya, Safrizal Zakaria Ali, ini menyebutkan seperti ini. Ini pulau panjangnya, titik ini ke pantai ini kira-kira 1,9 km di pantai Tapteng. Jadi maksudnya dekat dengan Tapteng nih, pulau panjang ini. Kemudian Pulau Lipan, pantainya 1 kilo dari Tapteng ya. Kemudian turun lagi ke Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Kecil 0,9 km. Lalu hanya 1,2 km ke pantai Tapanuli Tengah. Maksudnya lebih dekat secara fisiknya tadi ya, kan Anda tadi sempat menyebut ya, secara fisiknya itu ke Tapanuli Tengah. Ini menurut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali. Bagaimana, Prof? Jadi kalau begitu begini aja bilang sama Safrizal, dia kan orang Aceh itu. Suruh pulang ke Aceh, kemudian datang ke Sabang, kemudian klaim Andaman dan Nicobar itu milik Indonesia gitu. Karena dia dekat dengan Sabang. Andaman Nicobar itu cuma 3 jam dari Sabang kalau kita berlayar. Kalau ke India mereka bisa belasan jam. Itu logika apa yang dia pakai seperti itu? Ya, itu orang Aceh berpikir pici dan bodoh seperti itu. Kalau dia mau sekjen nggak usah ngomongin seperti itu, bilang aja ke kita, beri kita dukung dia, nggak ada masalah itu. Nah, jadi tidak boleh membuat kebijakan apalagi yang riskan ini untuk mengganggu dan bisa mengganggu suasana perdamaian dengan hanya mementingkan satu teknik tunggal menarik garis itu, dan padahal itu pun belum disepakati. Yang disepakati penarikan garis di darat. Jadi ini saya kira ini baiknya SK itu dicabut aja, Pak Azhari. Ya, benar-benar. Tenang ya di Aceh. Baik, Prof, di luar masyarakat di luar mungkin wilayah Aceh dan kemudian wilayah Sumatera Utara dalam hal ini mungkin lebih dekat ke Tapanuli Tengah begitu ya, mendengar juga informasi dugaan-dugaan ini apakah memang sudah lama diperebutkan karena dugaannya ada kandungan sumber daya alam yang sangat berlimpah begitu. Kalau Prof Humam sendiri mendengarnya seperti apa, atau mengetahuinya atau pernah mengkajinya seperti apa, Prof? Saya berupaya untuk tidak mengetahui itu. Sebab kalau itu benar, itu menjadi sumber perkara besar nanti itu. Oke. Kalau itu benar dan itu akan menjadi, kalau melihat narasi Pak Mendagri dan narasi Pak Bobi, pengelolaan bersama itu berbahaya sekali itu. Kenapa berbahaya, Prof? Bahaya karena itu harta masyarakat aja akan diambil. Iya kan? Kalau itu benar, saya belum bermimpi yang seperti itu. Tapi kalau itu ya, itu pemicu baru gitu. Begini Mas Indra, generasi Aceh yang lahir tahun 2008 atau 2005, itu kami sebut generasi Helsinki, generasi damai, generasi tsunami. Yang mereka itu tidak punya lemari ingatan tentang konflik. Baik.
ya, tidak pernah melihat darah, tidak pernah melihat peluru, tidak pernah melihat bermacam-macam apa namanya? Baik, Prof. Ya. Konflik gitu. Lalu akhir-akhir ini tahun-tahun kira-kira beberapa tahun lalu mereka itu mempersoalkan kenapa ribut dengan Jakarta dulu, nggak usah lah kita lagi ribut gitu. Oke. Artinya dan ada mereka itu sudah dorman itu, sudah nggak ada lagi, sudah selesai dengan. Kalau seperti ini, itu mereka jadi bertanya, oh begitu rupanya gitu. Baik. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang mengubah 4 pulau di Aceh Singkil, Provinsi Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara memicu kemarahan sejumlah eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk pelecehan terhadap perjanjian damai Helsinki dan kedaulatan wilayah Aceh yang telah disepakati. Sejumlah tokoh mantan GAM secara terbuka menyuarakan kekesalan mereka atas pemindahan paksa 4 pulau di Aceh menjadi milik Sumatera Utara. Mereka menilai pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri di bawah pimpinan Tito Karnavian telah mengkhianati Aceh. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2-2138 tahun 2025, menyatakan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah Sumut setelah sebelumnya berada di Aceh. Para mantan pasukan GAM memperingatkan bahwa jika isu ini tidak ditangani dengan bijak, konflik sosial baru bisa saja muncul di tengah masyarakat. Situasi ini mengingatkan kembali pada ketegangan pasca reformasi sebelum damai Helsinki 2005 disepakati. 1. Mantan Panglima GAM. Mantan Panglima GAM yang juga Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa 4 pulau di Aceh Singkil yang menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatera Utara Sumut secara historis merupakan bagian dari wilayah Aceh. Muzakir, yang akrab disapa Mualam, menyatakan bahwa pihaknya memiliki alasan, bukti, dan data kuat yang mendukung klaim tersebut. Kami punya alasan kuat, bukti kuat, dan data kuat. Sejak zaman dulu, pulau-pulau itu milik Aceh, ujarnya di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jakarta, pada Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Oleh karena itu, Mualam menolak meladeni Gubernur Sumut Bobi Afif berdiskusi soal kepemilikan 4 pulau tersebut. Tidak perlu diperdebatkan lagi, katanya. 2. Mantan Komandan Bom GAM. Mantan Komandan Bom GAM yang kini menjabat sebagai Senator DPD RI, Azhari Keij dengan tegas menolak keputusan sepihak oleh Kemendagri. Azhari menyebut keempat pulau tersebut adalah murni milik Aceh dan tidak bisa dikelola bersama sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Azhari secara tegas mengatakan pemerintah Aceh harus mempertahankan kedaulatan wilayah alih-alih berkompromi untuk dikelola bersama. Ini adalah perlakuan kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap Aceh, ujar Azhari Keij kepada para wartawan di Jakarta, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Ini adalah harga diri marwah Aceh, ujarnya lagi. Menurut Azhari, pemerintah Aceh tidak boleh diam saja dan harus diprotes keras dan dikembalikan ke Aceh. Saya sebagai senator Aceh yang lahir dari daerah dan wajib berjuang untuk kepentingan daerah. Saya sangat menyesalkan hal ini, paparnya. Dalam sebuah wawancara dengan BBC tahun 2015 lalu, Azhari Keij mengaku bergabung dengan GAM tahun 1998. Azhari pernah menjadi petugas penghubung, komandan peleton, bahkan dipercaya menjadi komandan operasi. Dia juga pernah menjadi komandan bom karena sering ditugasi melakukan peledakan bom. Azhari Keij menekankan agar tak ada lagi konflik soal perbatasan seperti yang sudah terjadi. Jangan sampai ini sekarang setelah damai MOU Helsinki 2005 ini kembali bermasalah dengan perbatasan. Yang jelas-jelas perbatasan tidak ada persoalan apapun, katanya. Azhari Keij curiga Tito Karnavian memang sengaja membenturkan Aceh dengan Sumut. Sehingga saya khawatirkan Mendagri membenturkan Sumut dengan Aceh, nanti terjadi konflik horizontal antara masyarakat Sumut dengan Aceh, kan bikin gaduh. Itu yang tidak kita inginkan, katanya. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki banyak bukti kepemilikan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Namun pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut Azhari hanya memiliki bukti dalam bentuk Perda RT RW tahun 2013. Sedangkan kami berbicara sudah turun ke lapangan melihat pulau yang sudah puluhan tahun, bukti tugu, monumen, prasasti yang dibangun tahun 2012. Kan jauh sebelum itu, belum lagi peta wilayah,
Surat tanah dan dokumen peta kolonial Jerman juga memuat tentang pulau itu 1853 bahwa itu. 3. Sekjen Tapol dan pejuang GAM. Mantan Sekretaris Jenderal Tahanan Politik, Narapidana Aceh dan eks-kombatan GAM wilayah Peureulak, Faisal Rizal Hasan, mengecam keputusan Mendagri yang memasukkan 4 pulau milik Aceh ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan tersebut keputusan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu juga dibuat tanpa persetujuan Presiden maupun konsultasi dengan DPR Aceh dan DPD Ridapil Aceh, meski menyangkut kebijakan strategis berdampak luas. Karena itu, Faisal mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil alih dan membatalkan keputusan kontroversial itu. Ada 4 opsi hukum yang bisa ditempuh, yakni penerbitan Perpres atau UU pembatalan oleh Presiden, Perpu dalam kondisi darurat, pencabutan oleh Mendagri sendiri, atau pembatalan melalui pengadilan, kata Faisal, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Tak hanya itu, dalam pernyataannya Faisal juga menolak saran Kemendagri agar Gubernur Aceh menempuh jalur hukum dengan menggugat keputusan tersebut ke PT UN. Ini tanggung jawab pemerintah pusat, bukan masalah regional yang harus diselesaikan Aceh sendiri, tegasnya. Keputusan ini, lanjut Faisal, juga dinilai mengkhianati semangat MoU Helsinki tentang otonomi khusus Aceh. Faisal memperingatkan kebijakan sepihak seperti ini berpotensi memicu ketidakpercayaan dan mengganggu stabilitas nasional. Sebagai solusi, Faisal mendesak Presiden mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan pemberhentian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jika terbukti menyalahgunakan kewenangan. Presiden harus membuktikan pemerintahan ini berbeda dan tidak mengulang kesalahan masa lalu, pungkas.